biarlah keteladanan Rut ini kita mengerti, kita pahami, dan membuat kita boleh memiliki sebuah iman sebagaimana seorang Rut beriman kepada Tuhan dan bagaimana dia bersikap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara dengan Rut, apa kitab Rut, maka kitab Rut ini berbicara tentang kisah Rut, di mana kisah Rut ini terjadi di tengah masa kelam hakim-hakim. Kita tahu pada masa hakim-hakim bahwa terjadi kekelaman di tengah-tengah Israel. Tetapi kisah Rut ini berada di tengah-tengah kisah yang kelam, di mana kisah Rut ini tentang iman, tentang pengharapan, tentang bagaimana dia mencintai Tuhan, bagaimana dia setia kepada Tuhan. Dalam kisah, di dalam kitab Rut ini, dalam kisah ini terlihat dengan jelas bagaimana Tuhan memelihara Naomi, Rut, dan juga Boas. Karena Rut, Naomi, dan Boas merupakan tokoh sentral di dalam kisah tentang Rut. Luar biasanya, kitab Rut ini diambil dari nama Rut sebagai peran dan tokoh utama, walaupun dia sebagai seorang Moab, tetapi namanya sendiri dipakai menjadi nama kitab Rut, di mana kitab Rut ini adalah kitab orang Yahudi. Dalam kitab Rut ini juga kita temukan nama Daud pertama kali dituliskan dalam Alkitab, sebagaimana tertulis dalam Rut pasal 4 ayat 17. Jadi di dalam kitab Perjanjian Lama, nama seorang Raja Daud, raja yang sangat dihormati, yang terkenal, yang luar biasa di tengah Israel, namanya pertama kali disebutkan di dalam kitab Rut. Kitab Rut ini diawali dengan pemakaman dan diakhiri dengan perkawinan. Kita tahu di dalam pasal 1 kitab Rut ini bahwa ada cerita tentang kematian daripada suami Naomi, bahkan juga cerita tentang kematian kedua anaknya, tetapi diakhiri dengan kisah sebuah perkawinan yang luar biasa. Dan dari hasil perkawinan inilah disebutkan menjadi nenek moyang daripada Raja Daud, bahkan kemudian menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus ketika hadir sebagai manusia. Kalau kita mempelajari kitab Rut, maka kitab Rut ini ada 4 pasal, dan 4 pasal ini dapat disebut sebagai 4 babak dalam sebuah drama. Pasal pertama itu berbicara tentang kesedihan. Mengapa disebut kesedihan? Karena di dalam pasal pertama ini kita menemukan bahwa terjadi berita duka di mana suami dan kedua anak Naomi meninggal dunia, bahkan juga Orpa, saudara ipar dari Rut atau menantu dari Naomi, kemudian meninggalkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 2 ini berbicara tentang kerja keras. Bagaimana Rut bekerja keras untuk mencukupi kehidupan dia dan kehidupan mertuanya. Benar-benar dia menjadi seorang menantu yang luar biasa, walaupun dia seorang janda, tetapi dia benar-benar bekerja untuk kehidupannya. Dia tidak bergantung kepada belas kasihan orang, tetapi dia benar-benar memang bekerja, dan di dalam bekerja itu dia mendasarkan seluruh keputusannya kepada kehendak Tuhan. Dalam pasal 3 ini berbicara tentang kepercayaan Rut. Bagaimana kepercayaan Rut dan Naomi kepada firman Tuhan tentang penebusan, dan inilah keyakinan mereka bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membuka jalan untuk mereka. Jadi pasal 1 berbicara pasal 2 berbicara kerja keras, pasal 3 berbicara tentang kepercayaan, dan pasal 4 ini berbicara tentang kemenangan. Mengapa kemenangan? Karena Rut seorang wanita Moab, kemudian dia menjadi seorang janda, tetapi kemudian dia menjadi seorang istri yang luar biasa dan melahirkan keturunan Raja Daud, raja yang paling besar di Israel. Bahkan kemudian Rut ini masuk dalam silsilah Yesus Sang Juru Selamat kita. Baru kalau kita berbicara tentang kitab Rut, kitab ini berbicara tentang kasih karunia yang mengubahkan. Di dalam pasal atau di dalam kitab Rut pasal 1 sampai pasal 4, kasih karunia yang mengubahkan kehidupan kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu perubahan, di mana terjadi perpindahan dari kepahitan menjadi kebahagiaan. Kepahitan yang terjadi di sini ketika suami, anak-anak,
bahkan menantu meninggalkan kemudian berakhir dengan kebahagiaan. Baru perpindahan dari kesepian menjadi kasih. Kita tahu bahwa Ruth dan Naomi mengalami kesepian, tetapi diakhiri dengan sebuah kasih. Kasih karunia Tuhan membuat keadaan yang pahit, membuat keadaan yang sepi, menjadi keadaan yang berbahagia, yang penuh kasih, penuh pengharapan. Itulah sebagai pendahuluan di dalam kita belajar tentang kitab Rut ini. Tetapi yang mau saya bahas, mau saya sampaikan kepada kita semua melalui materi tentang Rut ini adalah kita perlu belajar tentang bagaimana kehidupan seorang Rut. Kehidupan Rut yang menjadi teladan bagi kita yang pertama adalah Rut mengenal Tuhan dengan benar. Kita tahu bahwa Rut ini seorang wanita Moab, tetapi dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan imannya menjadi iman yang luar biasa. Dalam Ulangan pasal 23 ayat 3 sangat jelas dikatakan bahwa Moab tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10, bahkan sampai selama-lamanya mereka tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Tetapi luar biasanya seorang Rut, wanita Moab yang secara hukum Taurat tidak boleh masuk jemaat Tuhan, tetapi karena imannya yang luar biasa, karena imannya yang benar-benar mengenal Tuhan dan mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, maka dia bukan hanya masuk dalam jemaat Tuhan, tetapi dia menjadi nenek moyang daripada Raja Daud, nenek moyang daripada Yesus sendiri ketika Yesus hadir sebagai manusia. Sungguh sangat luar biasa. Kita tahu bahwa Rut di dalam perjalanan hidupnya, bagaimana bagaimana mereka ditinggal mati oleh mertuanya, bagaimana dia ditinggal mati oleh mertuanya, kemudian ditinggal mati oleh suaminya, bahkan juga ditinggal mati oleh adik iparnya atau adik dari suaminya, kemudian iparnya sendiri yaitu Orpa juga meninggalkannya. Tetapi hal ini tidak menyurutkan kecintaan dia kepada Tuhan yang dibuktikan dengan kecintaannya kepada mertuanya Naomi. Jadi kita melihat bahwa iman seorang Rut, pengenalan Rut kepada Tuhan, benar-benar pengenalan yang luar biasa. Bahwa dia mengasihi Tuhan lebih dari hal apapun yang ada dalam dirinya sendiri. Dia mengasihi Tuhan lebih daripada suaminya. Dia mengasihi Tuhan lebih dari hal apapun. Jadi apa yang dikerjakan oleh seorang Rut ini sungguh menjadi teladan bagi kita. Kita teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa tidak mengasihi aku lebih daripada keluarganya, saudaranya, ia tidak layak bagiku. Di sini Rut membuktikan bahwa kasihnya benar-benar luar biasa, benar-benar sungguh-sungguh dia mencintai Tuhan, dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita berbicara tentang keadaan Rut diberikan kesempatan atau memiliki kesempatan yang luas untuk dia bisa meninggalkan Tuhan dan meninggalkan Naomi juga. Bahkan Naomi sendiri mempersilahkan dia untuk pulang. Dalam pasal 1 ayat 8-15 dikatakan, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Telah pulang iparmu itu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Jadi sebenarnya Naomi mempersilahkan mereka untuk kembali kepada Allah mereka, kembali kepada berhala-berhala mereka, kembali kepada keluarga-keluarga mereka. Dan Orpa sudah kembali, tetapi Rut tidak kembali. Dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi karena dia benar-benar mengalami Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, maka dia tidak pernah meninggalkan Tuhan dan tidak pernah mengganti Tuhan dengan hal apapun di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat tentang bagaimana seorang Rut mengenal Tuhan, maka kita bisa membaca bagaimana pengakuan iman seorang Rut di dalam pasal 1 ayat 16-17. Dikatakan demikian, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Kita melihat di sini benar-benar bagaimana pengenalan seorang Rut kepada Tuhan adalah sebuah pengenalan yang sangat luar biasa.
Pengenalan ini tidak bisa digantikan oleh hal apapun di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, maka teladan iman dari seorang Rut adalah bahwa dia benar-benar mengenal dan mengalami bagaimana besar kasih Tuhan, betapa Tuhan itu lebih berharga, lebih bernilai dari hal apapun yang diinginkannya. Maka dia katakan, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Karena dia mengalami kasih Tuhan, mengenal Tuhan melalui pernikahannya kepada anak daripada Naomi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Sangat luar biasa pengakuan ini. Dia mau meninggalkan bangsanya demi bangsa umat pilihan Tuhan. Dia mau meninggalkan Allahnya demi Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut. Jadi dari sini kita perlu belajar bagaimana pengenalan seorang Rut kepada Tuhan. Maka saya katakan pernyataan iman Rut adalah sebuah iman yang luar biasa. Dan kita pun harus meneladani kehidupan seorang Rut yang benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi itu. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, teladan hidup daripada seorang Rut. Teladan yang kedua yang bisa kita lihat dari kehidupan Rut adalah dia mendasarkan segala keputusan berdasarkan firman Tuhan. Ada beberapa keputusan yang dilakukan oleh Rut, dan semua keputusan itu dia lakukan berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama kita lihat, ketika ia memetik bulir gandum di ladang Boas, dia melakukan itu atas dasar firman Tuhan. Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 10 dikatakan di sana, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu haruslah kau tinggalkan bagi orang miskin dan orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi di sini kita melihat bahwa Rut mendasarkan segala keputusannya berdasarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan di dalam Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 10 dipraktekkan oleh Rut, dan inilah menjadi dasar untuk dia melakukan, untuk dia boleh memungut atau memetik bulir gandum di ladang daripada Boas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia seorang asing, tetapi dia mengerti firman Tuhan dan dia melakukan firman Tuhan. Dia seorang Moab yang selama ini tidak pernah mengerti, sebelumnya tidak pernah mengerti firman Tuhan. Tetapi begitu dia mengerti dan mengenal Tuhan, maka dia menghidupi firman Tuhan itu, dia lakukan firman Tuhan itu, dia taati untuk kehidupannya. Ini berbicara tentang makan dan minum. Jadi Rut ini mencari kebutuhan makan dan minum sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita pun ketika kita mencari makan dan minum kita, maka kita harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita melakukan sesuatu hal untuk kebutuhan kita dengan melanggar atau menentang firman Tuhan. Rut di sini memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita bisa lihat bagaimana teladan hidup daripada seorang Rut di sini. Dikatakan bahwa ia percaya kepada pemeliharaan Tuhan kepada janda-janda. Sebagaimana tertulis dalam Keluaran 22 ayat 22 dikatakan, janganlah kau tindas dan kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Artinya di sini seorang Rut, dia mengerti bahwa dia memang berasal dari bangsa asing karena dia seorang Moab. Tetapi dia juga menyadari bahwa dia seorang janda. Tetapi dia tahu firman Tuhan di dalam Keluaran 22 dan Ulangan 10 ayat 18 bahwa Tuhan memelihara orang asing, bahkan Tuhan memelihara para janda. Artinya dia mengenal Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang penuh kasih. Jadi memang seorang Rut ini selain dia benar-benar mengenal firman. Dan dia berdasarkan seluruh hidupnya kepada firman, baik untuk kehidupannya secara jasmani, bahkan juga untuk kebutuhan secara batin, bahkan untuk kerohaniannya, semua dia dasarkan kepada firman Tuhan. Ini teladan yang luar biasa dari seorang Rut yang perlu kita teladani. Yang berikut kita lihat teladan Rut itu di mana dia mendasarkan segala keputusannya berdasarkan firman Tuhan.
Yang ketiga, saat ia mencari pasangan hidup, ia mendasarkan keputusannya juga kepada firman Tuhan. Dikatakan dalam Imamat 25, 23 sampai 55, Bapak Ibu bisa baca, di sana dituliskan tentang hukum kerabat penebus, di mana si penebus itu merupakan kerabat dekat yang bisa menebus dan bersedia menebus. Jadi dia tahu firman Tuhan ini, dan dia melakukan firman Tuhan ini untuk dirinya. Ketika dia hendak mencari pasangan hidup atau mencari suami, atau dia hendak mengakhiri masa jandanya, maka dia melakukan segala sesuatu itu berdasarkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan luar biasa ketika dilakukan. Maka dia didapatkan oleh seorang Boas yang kemudian menjadi nenek moyang Raja Daud. Kemudian dia sendiri pun masuk di dalam silsilah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Jadi kita melihat bahwa Rut percaya kepada hukum Taurat dan mengambil keputusan baik untuk kehidupan makan dan minum, baik juga tentang statusnya, bagaimana dia sebagai seorang janda, bahkan juga tentang bagaimana dia menentukan masa depannya. Semua didasarkan kepada firman Tuhan. Jadi dari sini kita perlu belajar bahwa ketika kita mendasarkan segala keputusan kita, segala kehendak kita, segala rencana kita berdasarkan kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan berkuasa dan akan digenapi, akan terjadi dalam hidup kita, maka akhir dari segalanya akan menjadi indah. Ini teladan yang kedua yang bisa kita lihat dari Rut, mendasarkan segala keputusan berdasarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga yang perlu kita pelajari atau yang menjadi teladan dari seorang Rut adalah dia seorang wanita yang bekerja keras. Dia seorang pekerja keras. Di dalam pasal 2 ayat 7 dikatakan, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Dalam pasal 2 ayat 17 sampai 18, ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seepa jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Kita melihat di sini teladan hidup seorang Rut, seorang pekerja keras. Dia seorang janda yang berjuang untuk kehidupannya dan untuk kehidupan mertuanya. Dia bekerja keras, dia tidak mengemis, dia tidak meminta-minta, tetapi dia bekerja keras. Bahkan dikatakan mulai dari pagi sampai petang ia sibuk memungut jelai di ladang untuk kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka saya katakan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang bekerja keras. Jadi iman itu dinyatakan dengan perbuatan. Jadi saya katakan Rut ini seorang yang orait labora, berdoa dan bekerja. Bahkan segala pekerjaannya didasarkan kepada doa, kebenaran. Jadi seorang Rut ini mengajarkan kita tentang kerja keras. Dia seorang janda, tidak mengharapkan supaya ada orang berbelas kasihan, membantu, memberikan dukungan dan lain sebagainya. Tetapi dia bekerja. Dia meyakini bahwa Tuhan memberkati apa yang dikerjakan. Dan dia bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Jadi teladan hidup seorang Rut ini sangat luar biasa. Seorang pekerja keras. Maka saya katakan orang yang bekerja keras diberkati Tuhan. Tetapi bekerja keras tanpa Tuhan itu sia-sia. Tapi Rut mengenal Tuhan, mendasarkan hidup pada firman Tuhan, dan dia kerja keras. Artinya berdoa dan bekerja itu moto kehidupannya. Jadi sangat luar biasa seorang Rut ini. Seorang wanita yang benar-benar menempatkan Tuhan lebih utama dari segala-galanya, dan di dalam keutamaan Tuhan dalam hidupnya, dia tetap mengerjakan bagiannya, yaitu kerja keras. Karena dengan bekerja, Tuhan memberkati kehidupannya. Puji Tuhan. Yang berikut, yang keempat, teladan hidup yang bisa kita lihat dari Rut ini adalah dia seorang yang terkenal baik oleh semua orang. Dia dikenal baik. Dia seorang janda, tapi seorang janda yang sangat menginspirasi banyak orang. Dalam pasal 2 ayat 11 kita lihat, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Perhatikan ya, ini pernyataan Boas, bahwa Boas sudah mendengarkan banyak informasi secara lengkap, segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibumu, bapamu, dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal.
Jadi dia terkenal baik, terkenal imannya luar biasa, terkenal kasihnya kepada mertuanya luar biasa. Artinya Ruth ini seorang wanita yang sangat terhormat karena perbuatannya, karena imannya, karena segala sesuatu dalam hidupnya. Jadi dikatakan bahwa telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Sebenarnya dia bisa aja tinggal di daerahnya, di bangsanya, di bangsa Moab. Tidak usah ikut Naomi, Naomi pulang sendiri. Kenapa? Karena sudah tidak ada ikatan. Anaknya udah meninggal, tidak ada anak, dan lain sebagainya. Tetapi dia benar-benar mengasihi Tuhan, dan kasih dia kepada Tuhan itu diwujud nyatakan melalui perilakunya kepada mertuanya, kepada keluarganya, kepada Tuhan, dan kepada kebenaran firman. Sungguh luar biasa dia. Jadi memang orang yang mengenal Tuhan dengan baik dan mendasarkan hidupnya kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan dikenal orang sebagai orang yang baik. Tidak mungkin orang Kristen yang melakukan firman Tuhan, yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, tidak terkenal sebagai orang baik. Tidak mungkin. Tapi orang yang benar menghidupi firman Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, pasti hidupnya dikenal dan menjadi baik bagi orang. Dalam pasal 3 ayat 11 kita lihat, setiap orang dalam kota kami tahu, setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Satu kota mengenal dia sebagai orang yang baik, sebagai seorang yang takut Tuhan, sebagai seorang yang bersandar pada firman Tuhan, sebagai seorang wanita yang bekerja keras. Benar-benar seorang Ruth ini adalah seorang wanita teladan. Dia memang latar belakang sebagai bangsa non-Israel, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan. Tetapi begitu dia mengenal Tuhan, maka dia menjadi orang yang menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang lain. Sangat benarlah yang dikatakan firman Tuhan dalam Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama baik dimiliki oleh seorang Ruth. Bahkan nama baik ini menjadikan dirinya orang yang harum di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah kota. Dan saya mau katakan nama baik seorang Ruth terjadi, dimiliki karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Karena dia mendasarkan hidupnya pada firman Tuhan, dan dia melakukan firman Tuhan dengan mengerjakan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. 4 teladan ini kiranya menjadi berkat bagi kita orang Kristen. Yang pertama, kenallah Tuhan, alami Tuhan, miliki persekutuan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, dasarkan segala keputusan hidup kita kepada firman Tuhan. Baik masalah jasmani kita, baik masalah rohani kita, bahkan hal batin kita juga, dasarkan pada firman Tuhan. Yang ketiga, kerja keras, lakukan bagian kita, dan biarkan Tuhan memberkati apa yang sudah kita lakukan. Oret labora, berdoa dan bekerja menjadi prinsip hidup kita. Yang keempat, miliki nama baik di hadapan semua orang. Puji Tuhan, Ruth menjadi teladan bagi kita. Dia masuk dalam silsilah Raja Daud, bahkan yang lebih lagi, dia masuk dalam silsilah Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Itulah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani seorang Ruth dalam perjalanan hidup kita ini. Bagaimana dikatakan bahwa teladan hidup Ruth adalah teladan yang luar biasa. Cinta dan kesetiaannya kepada Tuhan sungguh nyata di dalam perjalanan hidupnya. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita semakin mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Saya percaya, orang yang mengasihi dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Tetapi kita diberkati Tuhan supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Bapa selama-lamanya dalam Kristus Yesus. Amin.